Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMA 1 Rongga yang Bapak banggakan. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas materi MPLS tentang budaya literasi. Oke, kamu tahu tentang literasi sebelumnya? Coba ya, ini kata literasi itu sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita, apalagi di dunia pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan literasi itu berasal dari kata literer, ya, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan tulis menulis. Jadi kata literasi itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di mata orang-orang pendidik atau orang-orang pendidikan. Jadi kita sebagai orang-orang pendidik atau orang-orang pendidikan, memang literasi itu merupakan suatu paradigma yang menjadi sebuah kesulitan ya di masyarakat di era zaman teknologi seperti ini. Terutama orang tua sebagai peran pembantu di rumah, ini literasi menjadi sebuah hal yang tersulit karena adanya era digital. Anak lebih senang melihat tontonan daripada bacaan. Ya, jadi ini ya sesuatu hal yang memang harus kita tafsirkan lebih dalam. Bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan budaya literasi di sekolah ataupun di rumah. Ya. Jadi budaya-budaya tulis menulis atau membaca, ya, bagaimana kita mencakup berkomunikasi dalam masyarakat terkait dengan pengetahuan, bahasa ataupun budaya. Yang paling miris ini budaya literasi di Indonesia, minat baca masyarakat termasuk kategori yang paling rendah, itu hanya 25,1%. Bayangkan, dari seluruh warga masyarakat Indonesia yang suka atau membiasakan diri membaca terutama ilmu-ilmu pengetahuan hanya 25% saja. Indonesia itu berada di peringkat 60, ya, posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti. Bayangkan, Indonesia itu peringkat kedua terbawah. Yang paling rendah budaya literasi di pendidikan. Jadi total penduduk Indonesia yang hampir 250 juta orang itu, ya, itu diantaranya hanya 250 ribu orang berarti yang minat baca. Hanya 250 ribu orang dari 250 juta orang penduduk Indonesia. Jadi itu sangat disayangkan bahwa betul menurut sejarah Islam, bahwa menurut salah satu khulafaur rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib, bahwa sebuah ilmu lama-kelamaan itu akan berlangsung hilang. Kenapa hilang? Karena ini untuk mengikat suatu ilmu itu harus dibiasakan dengan membaca. Seperti halnya Rasulullah SAW yang diberi wahyu pertama yaitu surat Al-A'la. Iqra, bacalah. Allah menyuruh umatnya untuk membiasakan diri membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Mau membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, membaca pengetahuan-pengetahuan yang memang itu dianggap perlu untuk kita, untuk kebutuhan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang siswi, ya. Itu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, tidak serta-merta kita hanya ada di sekolah, tapi di rumah, mau di jalan, ataupun di mana ketika kita sedang dalam keadaan santai, yuk biasakan membaca. Walaupun sedikit, mau baca Al-Quran, baca buku pelajaran,
luangkan waktu dari 24 jam itu untuk membaca, coba. Ya. Karena dengan membaca itu kamu tidak akan sekali-kali memperhalang untuk pengetahuan Anda. Bahkan pengetahuan Anda itu akan bertambah karena dengan membiasakan diri membaca itu ya. Jadi siswa-siswi yang Bapak banggakan, coba ya untuk siswa-siswi yang baru nih di SMA 1 Rongga, supaya kalian menjadi seorang tokoh-tokoh intelektual di masa yang akan datang. Dari sekarang kamu gerakan di masyarakat, gerakan di keluarga yaitu budaya literasi. Supaya dari mulai orang tua, kamu, adik kamu atau keluarga di sekitar kamu itu membiasakan budaya untuk membaca. Karena dengan membaca insya Allah, yaitu tadi sesuai dengan ayat Al-Quran Al-A'la, Iqra. Bacalah. Karena dengan membaca itu akan menambah wawasan kamu. Ya. Terus ayat lain, alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang telah mengajarkan kamu dengan pena, yaitu tulisan. Kita sebagai di dunia pendidikan, menulis itu salah satu hal yang sudah tidak asing lagi. Karena dengan menulis itu kita membiasakan diri untuk menambah wawasan kita. Dengan menulis itu supaya ada referensi untuk kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi 'allama bil qalam. Itu dua ayat yang memang keterkaitannya sangat erat sekali. Kenapa Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah seperti itu? Ya untuk membiasakan diri umatnya untuk senantiasa membaca. Karena pada masa hari ini di era digital atau teknologi, justru anak itu membiasakan diri lebih senang terhadap tontonan ataupun gadget, permainan dan sebagainya, sehingga minat baca itu sangatlah kurang di mata masyarakat. Bayangkan Indonesia itu hampir posisi kedua terbawah dari 61 negara. Posisi kedua terbawah, bayangkan itu sangat memalukan. Ya, minat baca orang Indonesia, sehingga orang Indonesia SDM-nya itu rendah-rendah karena tidak mau untuk menambah ilmu wawasannya dengan membaca. Nah, itu kondisi literasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Maka di era globalisasi ini yang penuh dengan tantangan, coba kalian sebagai siswa-siswi SMA 1 Rongga yang akan masuk, walaupun di ajaran tahun ini kalian akan belajar dari rumah, tidak tatap muka secara langsung, tapi Bapak harap budaya literasi itu dimanfaatkan. Waktu luang itu dimanfaatkan. Kamu mempunyai waktu luang dari bangun tidur sampai sore itu berapa jam? Kamu manfaatkan waktu luang itu untuk literasi membaca. Dari ba'da subuh, contoh kamu setelah sholat subuh baca Quran. Setelah sarapan kamu baca buku. Sore baca buku, mau tidur baca buku. Ya, sehingga wawasan kamu itu akan bertambah dengan sendirinya. Karena dengan membaca hal-hal yang memang dianggap itu penting. Ya, itu akan menambah pengetahuan. Ya. Jadi untuk menghadapi era globalisasi seperti ini, di era digital seperti ini, yuk kita sama-sama bantu keadaan yang terpuruk ini. Karena seolah-olah sekarang anak kecil sampai dewasa itu sudah tidak menjadi acuan, ya, terutama di keluarga. Setidaknya di sini ada beberapa faktor, ya, faktor penghambat. Kenapa disebut faktor penghambat? Karena seperti hal yang kamu ketahui, kebiasaan-kebiasaan kamu di rumah itu orang tua memberikan peluang besar, memberikan ruang kepada anaknya supaya lebih condong atau lebih senang terhadap hal-hal yang memang dianggap itu tidak
penting. Contohnya orang tua memfasilitasi anaknya dikasih handphone atau gadget. Orang tua memfasilitasi anaknya untuk menonton TV tanpa aturan. Sehingga anak itu lebih senang terhadap tontonan daripada tuntunan. Nah ini ya, jadi cobalah kita sama-sama, bapak, kalian sama-sama membiasakan diri untuk senantiasa membaca. Itu ya, itu tentang budaya literasi. Karena memang otak kita yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat luar biasa. Otak kiri, otak kanan kita berfungsi dengan baik. Kita dilahirkan dalam keadaan yang sehat walafiat, itu kita harus syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya itu? Yaitu kita dengan cara mengimplementasikan, menerapkan kepada hal-hal yang memang dianggap itu bermanfaat. Sesuai dengan keterangan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana kita mau bermanfaat untuk manusia, untuk masyarakat, kalau SDM kita, pengetahuan kita itu kurang. Tapi kalau pengetahuan kita itu alhamdulillah gitu, beda dengan yang lain, kita bisa memberikan contoh yang baik. Kita bisa mentransfer, mengirimkan ilmu kepada adik kamu minimal di keluarga terdekat, tetangga kamu. Walaupun itu kamu dapatkan ilmu itu sedikit. Karena ilmu itu memang harus kita transfer walaupun ayat. Ya. Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat, itu kata keterangan. Balighu walau ayat, sampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Jadi Bapak harapkan untuk siswa-siswi sekali lagi, yuk kita sama-sama untuk lebih mencintai budaya membaca. Membaca apa? Ya itu membaca hal yang memang dianggap kamu penting, bermanfaat. Ya. Karena dengan membaca, melihat, mengamati, memperhatikan setiap hal, setiap kata yang kamu baca itu insya Allah dapat berguna. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran berbasis budaya literasi dalam dunia pendidikan ini semakin baik. Ya, kita berpartisipasi aktif untuk menyuarakan budaya literasi dimanapun itu. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan walaupun sedikit itu dapat bermanfaat. Jadi yuk kita sama-sama menyuarakan, menggemakan, memberikan support semangat luar biasa untuk membiasakan diri membaca. Ya. Setelah membaca, mudah-mudahan kamu dengan seiringnya kamu sering membaca, kamu menjadi orang yang sukses. Kamu bisa membuat karya ilmiah, kamu bisa membuat cerpen, kamu bisa membuat novel karena kamu dengan seringnya membaca pengetahuan, sehingga kamu implementasikan dengan menulis. Ditulis dalam sebuah buku. Nah itu yang Bapak harapkan ya. Jadi silakan ya, karya ilmiah kamu, cerpen atau novel yang kamu baca, kamu tuangkan lagi dalam bentuk tulisan. Kamu buat novel sendiri, cerpen sendiri, karya ilmiah sendiri, itu lebih bagus. Ya mudah-mudahan kamu menjadi pejuang-pejuang literasi di masa depan. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.